kita ini harus memiliki ilmu sebelum mengucapkan sesuatu, sebelum mengamalkan sesuatu. Bentuk bersyukur kepada manusia, maksudnya gimana itu, Ustaz? Ya tentu sebagai rasa syukur kita, ya kita berterima kasih pada mereka, kita membalas kebaikan mereka, gitu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalak, Ustaz? Alhamdulillah, ana bikhair akhi. Alhamdulillah, Ustaz. Ini semenjak pandemi kita udah jarang ngobrol nih, Ustaz, ya. Nah. Iya nih, Ustaz. Sesuai dengan yang ana telepon waktu lalu, Ustaz. Jadi sebenarnya ana mau ada sesuatu yang ditanyakan kepada antum, Ustaz. Nah. Kan begini, Ustaz. Mungkin sekarang ini kita dapati fenomena hijrah, Ustaz, ya. Fenomena hijrah dari teman-teman, mungkin dari teman-teman dari kalangan remaja atau teman-teman komunitas atau bahkan orang tua mungkin, Ustaz, yang juga hijrah, Ustaz, untuk mengenal agama ini, Ustaz. Cuma di sisi lain gini, Ustaz, justru semakin mereka mengenal agama, tapi mengapa orang-orang nggak suka dengan hijrahnya mereka itu untuk lebih baik gitu, Ustaz? Mungkin ada nasihat yang bisa antum berikan, Ustaz, mungkin bagi ana juga, Ustaz, atau bagi teman-teman lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jadi begini ya, akhi. Banyak dari kita ini tatkala pengen mengenal agama lebih dalam, terkadang itu ya semangatnya itu melampaui ilmunya, dan itu kita maklumi. Tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, kita maklumi. Kita pun dulu di awal juga demikian. Jadi tatkala seseorang itu sangat ingin memperbaiki dirinya, ya, dia pasti akan menempuh berbagai cara, berbagai upaya. Ada yang mungkin sholatnya itu Masya Allah, ya, hampir semua sholat dikerjain. Sholat fardu, sholat sunnah, semua dikerjain. Dan bahkan amalan-amalan yang dulunya dia nggak pernah lakuin, ya dilakuin juga gitu. Dia berupaya untuk itu. Ini tentu satu kebaikan, ya, suatu kebaikan, Masya Allah. Nah, tetapi ingat bahwasanya mengawali sesuatu itu, ya sebagaimana yang Allah perintahkan, fa'lam, maka berilmulah. Nah, kita ini harus memiliki ilmu sebelum mengucapkan sesuatu, sebelum mengamalkan sesuatu, ya, harus dilandasi dengan ilmunya. Terkait dengan apa yang antum sampaikan tadi, memang fenomena ini banyak terjadi di masyarakat. Tatkala seseorang ini pengen membenahi dirinya, ya, terkadang karena ketidaktahuan tadi, karena mereka belum punya ilmu, ya, mulai dari titik mana untuk memperbaikinya kan bingung juga kan. Nah, apalagi kalau misalnya di daerah itu mungkin jauh dari ustadz yang bisa membimbingnya dengan baik. Nah, seperti itu, sehingga dia mungkin mencari-cari sendiri. Nah, terkadang yang seperti ini jadi permasalahan. Nah, sehingga tatkala dia berinteraksi di tengah masyarakat, timbul ya masalah-masalah itu. Dikiranya dia kalau seseorang yang baik itu harus bersifat ya tegang, harus bersifat jarang bicara, harus bersifat atau dia harus punya pembawaan jarang tersenyum. Ya, karena dia pernah baca bahwa banyak tersenyum, banyak ketawa itu mematikan hati. Sebenarnya beda juga senyum sama ketawa itu. Dia salah paham. Akhirnya dia senyum aja nggak dilakuin gitu. Jadi ketemu sama orang ya sinis gitu kan. Dikiranya dengan dia ya seperti ini itu tek gitu. Wah, ini ciri khas orang yang saleh itu begitu gitu. Terus nanti ketemu orang nggak salam. Kemudian dia nggak mau berbaur dengan masyarakat. Dia mengucilkan dirinya. Wah, ini masyarakat sudah rusak semua ya. Ini saya mau menjaga diri saya tidak perlu bergaul dengan mereka dan seterusnya. Ini akhirnya timbul fitnah. Akhirnya banyak tuduhan-tuduhan yang diarahkan ke mereka. Ya, bahkan tak jarang mereka dituduh mengikuti aliran-aliran sesat itu. Ada aliran radikal atau teroris itu misalnya itu. Ya karena sifat atau sikap mereka di masyarakat seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya harus dikoreksi. Dan memang kalau yang baru awal pengen mencoba untuk hijrah, untuk memperbaiki dirinya, tentu harus belajar. Yang pertama belajar, dia cari seorang
ustadz, dia cari seorang alim untuk dia belajar padanya. Banyak yang harus dia tanyakan, dari mana dia harus memperbaiki dirinya, dari mana dia harus belajar. Ini kan harus sesuatu yang tertata baik ya. Seperti kita bangun rumah itu kan harus ditata baik, mulai dari pondasinya, mulai dari tiangnya, itu harus baik semua gitu. Kalau dia salah mengawali ya, bayangkan kalau antum bangun rumah terus antum langsung pasang tiang sama genteng tanpa pondasi ya hancur ya. Nah, jadi ini kadang terjadi permasalahan di mereka. Ini kalau kita mandang ini ya kita maklumi ya, karena mereka belum paham masalah itu. Makanya tak kira nanti dia sudah mendapatkan bimbingan, insya Allah pelan-pelan ya kita dakwai. Termasuk antum yang mungkin ya sudah belajar ya, nanti ilmunya bisa disampaikan ke mereka sedikit demi sedikit. Ya mudah-mudahan mereka nanti bisa memahami itu, bisa merubah apa yang dia kerjakan sebelumnya, yang sudah mungkin pernah membuat rapot merah di tengah masyarakat itu harus diperbaiki. Nah, padahal sebenarnya setinggi apapun ilmu seseorang, ya, setinggi apapun ilmu seseorang, setinggi apapun derajat seseorang, ya, mungkin dia merasa sudah mempelajari banyak hal misalnya, yang dilihat masyarakat bukan itu. Iya, betul, betul. Ini ya, yang dilihat masyarakat apa ya, antum diketahui sama orang-orang sudah hafal sekian juz, sudah khatam kitab ini kan enggak juga kan, mereka enggak peduli masalah itu. Yang mereka peduli, yang mereka lihat itu apa? Ya, mesti sikap perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat, itu yang dia lihat. Jadi yang mereka lihat itu adalah perilaku kita, adab dan akhlak kita di masyarakat ini, itu akan tercermin. Sebagaimana ada perkataan orang dahulu bahwasanya ya bejana itu akan menumpahkan airnya, kelihatan itu. Nah, maka dari itu kalau kita mempelajari Al-Quran wa Sunnah, di sana banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki akhlak kita, ya, untuk memperbaiki adab-adab kita, itu diperbaiki. Nah, kemudian bagaimana mengkaitkan ketakwaan seseorang dengan pertaubatan seseorang. Ya, Allah sudah firmankan itu dalam surah Ali Imran kan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Nah, jadi bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan menuju jannahnya. Ya, yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian siapa yang disebut di situ? Alladzina yunfiquna fi syarra wad dharra. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam kala dia lapang maupun sempit. Nah, ini kaitannya kemana? Ke akhlak ini, ya, ke akhlak ini. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan yang menahan marah dan yang memaafkan manusia. Ini larinya juga akhlak. Nah, di sini mencerminkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memperbaiki akhlak ini. Dan kepada siapa? Masuk kepada diri sendiri saja? Enggak. Apakah ilmu itu untuk diri sendiri saja? Tidak. Yaitu untuk termasuk memperbaiki ya tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita di tengah masyarakat, berhubungan dengan orang lain. Bagaimana adab kita, sikap kita. Nah, ini menentukan ya. Jazakumullah khairan. Ini sangat menentukan sekali ya, karena kalau ini tidak dilihat atau tidak dilaksanakan ya tentu akan timbul permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita ittaqillaha haitsu ma kunta, ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ingat, dimanapun kalian berada. Jadi menunjukkan bahwa manusia itu tidak di satu kotak kecil ya, tidak di kamar kecilnya saja diem nggak mau kemana-mana, saya nggak usah keluar kemana, nggak usah hubungan sama siapa-siapa, nggak seperti itu. Dimanapun manusia berada, dimanapun dia bertebaran di muka bumi ini, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutlah perbuatan kalian yang buruk dengan sesuatu yang baik, dan perbuatan yang baik dengan amalan saleh, niscaya itu akan menggugurkannya. Dan beliau sampaikan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang hasan, akhlak yang baik. Nah, ini diikutkan sama Rasulullah SAW, digantikan dengan perintah takwa tadi. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat seperti ini ya, maka hendaknya jangan dianggap sepele perkara adab dan akhlak, budi pekerti ya, budi pekerti. Bagaimana kita menghadapi banyak manusia
yang beraneka ragam pemikiran, beraneka ragam perilaku mereka ya. Nah, bagaimana Islam mengajarkan cara menghadapi mereka semua? Karena kalau di dalam bahasa Arab kita kenal ya, namanya fa'il dan maf'ul. Fa'il dan maf'ul. Kadang kita ini sebagai pelaku, kadang satu yang dikenai juga gitu. Kadang sebagai objek. Maka di tengah-tengah masyarakat juga demikian. Maka tidak lepas dari dua keadaan ya. Yang pertama, tatkala kita sebagai objek, bisa jadi kita akan mendapatkan dua jenis perlakuan. Bisa jadi perlakuan masyarakat kepada kita itu baik. Ya, kita bersyukur pada Allah SWT, dan kita juga bersyukur pada manusia. Kita balas mereka dengan kebaikan. Tatkala mereka memperlakukan kita dengan baik, ya kita bersyukur. Ya, bahkan Rasulullah SAW beliau telah sabdakan ya, man la yashkurin nas, maka tidak dikatakan sebagai dia bersyukur pada manusia. Kalau dia tidak bersyukur pada manusia, ya la yashkurillah. Kalau dia tidak bersyukur pada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah. Artinya tatkala seorang itu berbuat baik pada kita, ya harusnya dia ini berbuat baik sebaliknya membalas mereka. Makanya barang siapa yang tidak bersyukur dengan manusia, man la yashkurin nas la yashkurillah, maka barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka dia dikatakan tidak bersyukur pada Allah. Ustaz, nah, bentuk bersyukur kepada manusia maksudnya gimana itu, Ustaz? Ya tadi, jadi kita yang di saat kita menjadi objek tadi kan, kita kadangkala mendapatkan perilaku yang baik di tengah masyarakat. Ya tentu sebagai rasa syukur kita, ya kita berterima kasih pada mereka, kita membalas kebaikan mereka gitu. Ya, kita membalas kebaikan mereka. Kemudian yang kedua, bisa jadi di keadaan yang lain kita mendapatkan perilaku yang buruk. Kan tadi kita sebagai objek kan, bisa kita mendapat perilaku dari mereka, dari masyarakat itu sesuatu yang baik, bisa juga kita mendapatkan perilaku yang buruk dari mereka. Kadang kita mendapatkan perilaku yang ya tentu kita tidak sukai, kadang menyakitkan hati kita ya. Ini banyak ragam, di tengah masyarakat banyak terjadi. Nah, ini seringkali timbul permasalahan ya. Nanti ada pohon tetangganya yang sampai masuk ke halaman rumah kita, daun-daunnya di musim kemarau seperti ini misalnya rontok di halaman kita ya. Kayak apa itu kan? Ini bagaimana kita mendapat perlakuan seperti ini? Ya, kita ditancepi paku, dikasih jemuran mereka. Nah, ini kan suatu kadang memalukan buat kita kan. Nah, tapi bagaimana sikap kita menghadapi yang seperti itu? Ya, maka diperintahkan agar kita bersabar. Agar kita bersabar. Bahkan Rasulullah SAW sudah peringatkan, sudah sabdakan masalah ini, ya, bahwasanya sebaik-baik kalian itu adalah yang bergaul di tengah-tengah masyarakat dan tetap bersabar atas gangguan mereka. Itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar dengan gangguan mereka. Nah, ini petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Ustaz, jadi sebagaimana dulu Ana juga hijrah Ustaz ya, Ana mengenal dakwah sunnah gitu Ustaz, mengenal agama ini juga atas wasilah teman-teman Ana dulu Ustaz. Nah, mereka itu orang-orang yang Masya Allah akhlaknya luar biasa Ustaz. Mereka itu mencontohkan kepada Ana bagaimana cara kita berbicara gitu dengan cara yang lembut, lalu menunjukkan bagaimana mereka itu senantiasa sholat di masjid dan mereka itu dekat dengan masyarakat sekitar tuh. Nah. Tapi juga fenomena yang terjadi saat ini, Ana malah ngelihat yang tadi itu Ustaz sampaikan, ada kebalikannya gitu Ustaz. Malah ada orang yang mengenal agama justru malah makin jauh sama orang tuanya, atau malah misalnya bantah sama orang tuanya, atau makin kenal sama sunnah gitu Ustaz, malah dia sama tetangga. Nah, nggak rukun sama tetangga ya. Malah bikin konflik merasa, ya. Iya gitu Ustaz. Malah ngerasa mungkin merasa lebih baik dari tetangga-tetangganya karena tetangga-tetangganya misalnya belum melaksanakan sunnah. Itu gimana itu Ustaz? Itu yang tadi kita sudah singgung di awal ya, karena mereka terkadang semangatnya itu mendahului ilmunya. Itu husnudzon kita loh itu. Itu husnudzon kita pada saudara kita itu. Husnudzon kita itu.
Adapun kalau mungkin sebagian ada yang masih ya dikatakan belum paham masalah itu, ya memang betul belum paham ya. Tapi husnuzon kita apa? Husnuzon kita tidak kita katakan belum paham. Oh, kamu nggak paham, kamu bilangnya jangan gitu kan. Ya mungkin semangatnya dia ini lebih kencang lagi lah daripada ilmunya gitu. Maka harusnya ditambahi ilmunya gitu. Maka anak teringat ini ada satu riwayat ya, dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya hakikat akhlak yang baik dalam bergaul bersama masyarakat itu, beliau sebutkan sini ada 3. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah wajah yang lapang. Masya Allah. Wajah yang lapang itu artinya dengan senyuman ya. Wajah yang lapang. Kemudian memberikan kebaikan. Kemudian menahan diri dari menyakiti orang lain. Ada 3 ini. 1, senyuman, memberikan kebaikan, dan jangan menyakiti orang lain. Nah, ini beliau sampaikan ini. Nah, maka di sini yang terkadang 3 perkara kelihatan ringan, tapi nggak dianggap penting. Nah, sehingga timbullah yang dikatakan bikin rapot merah di tengah masyarakat itu. Dia berperilaku seperti itu yang kena sholatnya, dia berperilaku seperti itu yang kena jilbabnya atau cadarnya, ya kan? Nah, dia berperilaku seperti itu ya, kelihatan angker sini sama orang, ya kelihatan sangar gitu kan, bikin orang lari, apalagi dia berjenggot pakai cingkrang. Nah, yang kena sunnahnya itu loh. Akhirnya disangka teroris. Nah, gitu, itulah yang kena akhirnya ajarannya, padahal kan enggak gitu kan. Ajaran ini sangat mulia. Islam mengajarkan kemuliaan gitu. Sunnah Nabi SAW tidak ada masalah dalam hal ini, tapi yang bermasalah orangnya. Nah, terkadang masyarakat kan tidak paham itu ya, tidak melihat hal tersebut. Kan seseorang mungkin sudah belajar sekian bab itu kan, itu nggak diurus kan, nggak diurus sama masyarakat. Mana tahu mereka kan. Nah, mereka taunya apa? Yang tampak, yang antum sampaikan di masyarakat apa, perilakunya apa di tengah masyarakat, itu yang tampak itu. Nanti ada orang yang duduk-duduk di tengah rumah, di depan rumahnya, nanti ada ikhwan yang lewat, ya diem aja misalnya, atau pakai motor langsung selonong boy atau seret itu lihat. Nah, ini nggak bagus ya. Ini harus diperbaiki. Maka kalau kita melihat yang dinasihatkan Ibnu Mubarak rahimahullah ini nasihat beliau sangat indah sekali ya gitu. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Wafikum, barakallah. Penjelasan yang luar biasa, Ustaz. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada antum atas penjelasan yang baik yang sampaikan.